Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up boys and girls? Here we go again di Ocehan Psikosi. Oke guys, teman-teman semuanya, sebelum nanti kita berbincang, sebelum nanti kita masuk pembahasan, gue pengen kenalin dulu nih, apa sih Ocehan Psikosi ini? Ocehan Psikosi ini bisa dibilang program ya digarap serius juga enggak, digarap asal-asalan juga enggak gitu. Kita pengen nuangin aja inspirasi, aspirasi yang ada di kepala kita gitu kan. Dibilang podcast juga nggak podcast banget, dibilang serius juga nggak serius banget, formal apalagi. Tapi dibilang bercanda juga nggak bercanda amat. Jadi teman-teman tafsirin sendiri, oke? Ini adalah pembahasan ataupun episode pertama dari Ocehan Psikosi, oke? Ocehan Psikosi berisi tapi santai. Oke. Muhammad Alwan, apa kabar lu? Oke, sejauh ini baik-baik aja, Pak. Sehat-sehat aja. Sehat-sehat ya. Udah berapa lama sih kita nggak ketemu, Cing? Sebulan. Sebulan ya? Dari sebelum puasa. Lu sih combong sama gua, males. Nah, gue di rumah terus. Coba terus ya. Kegiatan pas pandemi gimana nih? Biasa. Paling kuliah online. Kuliah online. Kuliah online lo gak bakal jauh sih. nugas ya. Ya rutinitas mahasiswa Iya. yang stagnan lah, nggak ada perubahan. Nugas, kuliah online, materi masuk mah enggak. Sepakat ya sama gua. Setuju sih, Pak. Setuju. Oke. Sangat Santai deh. sayangin banget. Hah? Sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Kita tahu nih teman ngobrol kita saat ini yaitu Muhammad Alwan, dan dia juga sekarang kesibukannya lagi kuliah online. Karena kita bakal ngomongin yang bisa dibilang sedikit akademis juga, tapi nggak akademis banget gitu ya. Gimana baiknya kalau kita nih ngobrol pakai identitas kampus kita, gimana tuh? Menarik juga betul. Menarik ya. Oke, yaudah. Jadi sepakat nih kita berdua pakai alma mater kampus mungkin ya. Sepakat. Makan. Yuk. Keren juga warnanya itu. Lu mulai juga. Biru kuning kayak apa ya? Ya apa tuh? Kayak apa biru kuningnya? Kita tahu Si sih. Bandung, Enggak, sebenarnya enggak kuning. Sija. Orange. Yaudah emang nggak apa sih biru sama kuning. Asik, keren juga ya kita kalau pakai Keren helmet juga. gini. Tapi gimana nih kira-kira? Tapi gue ngerasanya kayak malah udah kayak BMSI mau rapat ya. Kayak BMSI mau kongres ya, podcast pakai gini-ginian. Iya. Tapi kayaknya nggak usah berarti nih, Terlalu formal sih. formal banget ya. Iya. Yaudah kita santai aja. Oh. Oke, jadi kita nggak usah begini nih jadi nih. Nggak usah deh. Ya kita lepas bukan karena kita nggak mau di kampus, tapi biar lebih santai aja. Jadi tetap nyantai. Iya. Walaupun resmi. Oke. Kita udah pakai pakaian yang tadi kita pakai, yang bisa dibilang lebih santai, lebih informal. Karena sesuai dengan tujuan ataupun dasar dari Ocehan Psikosi, santai tapi berisi. Oke. Berisi tapi santai. Oke. Awan dengan kaos hitamnya dan gua dengan perpaduan batik dan jaket levis. Sebelumnya gue pengen nanya dulu nih sama temen gua, sama temen kita yang temen ngobrol kita nih. Kenapa sih lu pakai baju hitam? Kenapa pakai baju hitam? Nah, ya, ada Jadi filosofisnya gak sih di situ? sebenarnya gue lebih prefer pakai hitam tuh karena ya lebih gelap aja. Lebih gelap. Terus karena warna hitam tuh menjadi warna salah satu warna dasar yang nggak bisa lu apa-apain lagi. Oke. Jadi dia tuh nggak bakal bisa pecah. Karakter ya, karakter tuh tunggal. Tunggal. Dia nggak bakal bisa jadi warna lain. Oke, jadi filosofisnya hitam itu tunggal dan melambangkan karakter lu yang visioner dan kuat lah ya. Berdiri di atas kaki sendiri. Yo, mas dulu dari di atas kaki sendiri. Gue suka nih pemuda yang kayak gini. Nah, Oke. kalau lu sendiri apa nih filosofi lu dengan jaket lepis tapi di dalamnya ada batik gitu? Batik. Kenapa tuh? Oke, pertama emang gue orangnya suka berbeda lah dibandingin masyarakat lain. Oke. Distinktif lah gue tuh. Kalau misalkan ditanya kenapa, ini merupakan salah satu kampanye gue. Jadi kampanye apa sih? Kampanye di mana pada saat ini pemuda-pemuda Indonesia bisa dikatakan sudah terwesternisasi. Iya, itu jelas. Jelas banget ya sih, Iya. sepakat. Sepakat sih. Jarang banget pemuda-pemuda yang menggunakan batik untuk kesehariannya, atau apalagi fashionable. Gue berusaha menggunakan batik dan jaket lepis ini
Agar apa? Agar suatu penyadaran lah bahwa batik ini lu bisa keren loh dengan batik. Enggak cuma dipakai kondangan, enggak cuma dipakai buat sungkeman atau segala macam. Ini buktinya kan, Walaupun dia nggak cuma di acara formal doang kan, Iya. maksudnya di santai juga bisa sebenarnya. perpaduan antara budaya Indonesia dan anarko dari barat. Lihat cuy. Iya. Wah. Apa baca. Ada baca nggak sih? No glorious life. Lah ini shit. Beauty and Drug. Apa sih? Pokoknya ini adalah campaign. Iya. Asal jangan black campaign. Asal jangan boleh campaign, gue senang nih. Iya. Mas buat kerana politik ya kan. Asal jangan boleh campaign. Oke, Ceng. Wan, karena tadi kita udah ngomongin tentang westernisasi lah, modern westernisasi. Ada gak sih hal selain modern westernisasi gitu? Jadi ini ngaruh ke budaya kan. Budaya westernisasi. itu Westernisasi, modernisasi, globalisasi, budaya. 3 westernisasi, globalisasi dan modernisasi. modernisasi. Apa tuh? Semuanya sebenarnya saling berkaitan sih menurut gua. Berkaitan. Karena gini, kita ngeliat globalisasi. Globalisasi Globalisasi itu kan jadi suatu hal yang mendunia, tau. dunia Hal yang menjadi mendunia, menjadi mengglobal. global. Gitu, Mas. Itu globalisasi. Nah, dari globalisasi ini kita lihat pusat peradaban tuh di mana sekarang? Ya Europe, barat lah, Eropa Europe, Barat, Amerika, Amerika, Europe, oke? Itu apa Western? Western. Disitulah ada westernisasi. Westernisasi itu ada berkaitan dengan globalisasi itu sendiri. Gitu. Dan westernisasi, kenapa westernisasi? Kan baratisasi ya. Gitu. Kenapa dia jadi pusat peradaban sekarang? Kenapa? Karena ada modernisasi. Modernis ya. Di mana titik balik modernisasi dari barat ini? Dimulai dari revolusi industri. Yang pertama Revolusi itu industri. Wah, kita kembali ke sejarah nih. Dia ada nyinggung-nyinggung masalah sejarah. dimulai ditemukannya mesin uap James Watt. James Watt. Ya, di Inggris. James Watt akhirnya dia namanya siapa ya? James Watt namanya. Nama mamanya? Oh, enggak tahu gua enggak. Oke, Oh, enggak. Di terus. situ. James Watt. Terus. Nah, jadi ibarat kata lu zaman dulu tuh manusia tuh masih menggunakan hewan kan, maksudnya tenaga untuk Manusia. mengindustri itu Iya. menggunakan tenaga hewan tuh. Yang nah sekarang di tengah ditemukan mesin uap itu, semua berubah jadi mesin, Mesin. apapun jadi mesin. Mulai dari revolusi industri 1, 2, 3 hingga 4 sekarang kan apa? Perkembangan mesin. Dan di mana kiblatnya? Eropa, Europe, Amerika, Barat. Amerika. Jadi pusat peradaban. Jadi di situ menurut gua di mana globalisasi, westernisasi dan modernisasi itu saling berkaitan. Oke, global, western, modern. Oke, dari pendapat awal menarik sih. Jadi pertama di sini terkait budaya, ya kan. Nah, menurut lo dari 3 ini pokoknya ya globalisasi lah intinya ya, westernisasi dan sebagainya, ada gak sih pengaruh nih untuk masyarakat Indonesia, khusus kita kaum muda? Menurut lo apa sih sisi positif dan sisi negatifnya dari Western Barat ini? Karena apa? Menurut gua Ya. sekarang nih di pemuda-pemuda itu bisa dikatakan sangat masif pergerakannya di modern ya. Iya. Anak-anak kecil itu sudah bermain TikTok. Itu nggak negatif, itu positif lah ya. Ada unsur positif, ada unsur negatif ya. negatifnya. Tergantung pembawaan sih. Nah, segala macam. Dan tadi gue bilang mungkin salah satu kenapa anak muda jarang pakai batik karena adanya globalisasi yang kiblat fashion ini pun sampai ke barat itu kan. Karena pusat peradabannya. Iya, nah menurut lo Pusat peradaban sekarang. gimana sih kita menanggapi ataupun dari positif negatif itu deh? Menurut lo gimana sih itu positif negatif dari global, western, and modern? Gimana ya? Jadi di sisi positifnya ya, itu tahu sendiri kan, modernisasi itu jadi memudahkan hidup kita sih. Karena menurut lo yang paling kelihatan itu di bidang teknologinya, di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita bayangin aja, tahun 1970 sama tahun sekarang, HP itu gimana tahun 1970? Kotak balok segede gini, Balok gede banget balok. Lu ngecas itu kudu perlu puluhan jam, tapi lu makanya cuma 3 jam terus mati. orang juga. Nah, kalau aksi seru gitu. Gitu ya, gitu. Udah masuk ke batu pakai HP itu balok, HP. makin balaknya itu. Di sini balok. Di situ gua ngeliat banget gimana pesatnya perkembangan teknologi cuma dalam waktu 30 sampai 40 tahunan doang. Oke, secara teknologi ya. Terus lihat teknologi.
Kalau secara moral value bangsa Indonesia cukup benar. Jadi moral. gimana? Ini pandangan gue sih. Dari kacamata gue ya, yang gue lihat moral kalau di Indonesia ini, pengaruh moral dari luar ke Indonesia ini di kacamata gue kayak lebih ke negatif. Mulai ke negatifnya ya. Oke, sebelumnya gue disclaimer dulu ya, ini pendapat kita teman-teman. Lu mau sepakat atau enggak ya itu hak lu, karena ini kita berpendapat kan negara demokrasi. Siapapun boleh berpendapat, siapapun boleh menyampaikan argumennya. Dan Awan tadi mengatakan bahwa moral value ataupun pengaruh moral itu di masyarakat Indonesia cenderung ke arah negatif. Kenapa tuh? Mungkin banyak orang mengenal istilah degradasi moral. Degradasi moral, wah keren banget degradasi moral. Iya, jadi gimana ya sebenarnya? Ini sebuah kemunduran, kemerosotan. Kemerosotan di dalam segi moral, Segi moral. Bahkan dalam berperilaku beretika, berperilaku sama etika. bernorma. Kita nggak seperti masyarakat itu tuh kayak, menurut gua etikanya kayak menurun aja. Menurut Kayak orang nggak beretika tuh malah. karena kita Karena awalnya orang tuh sekarang sudah mulai kurang memperhatikan kesopanan, menghargai orang lain. Terus apa lagi? Gitu dulu. oke. Tapi mungkin Ceng itu karena kita awalnya itu orang-orang timur yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan kan, Menjunjung tinggi etika. etika Belum itu udah is number one. Iya sih, lu pinter lu nggak punya etika ya lu no value gitu kan. Nah tapi di sini ada pergeseran ya. Jadi barat kita tuh teman-teman kita ataupun kita sendiri mungkin ngerasain bahwa value kita ini sekarang moralnya tuh lebih ke barat, dimana kita lebih mengedepankan reason, alasan. Ya gak sih, ketika kita ketemu sama orang yang notabene mungkin lebih tua dibanding kita dan ada suatu hal yang pertentangan dan kita punya alasan yang kuat, tapi kadang-kadang kita nggak mengedepankan etika ya di dalamnya. Nah, jadi kalau menurut lu baiknya seperti apa? Apakah harus ada perpaduan antara etika barat dan timur atau seperti apa? Atau kita benar-benar plek nih sama etika timur kita? Gini, menurut gua kita orang timur pasti kalau timur itu kan lebih mengedepankan etika kan. Etika. Tapi bukan berarti di barat nggak ada etika juga. Kan pasti di mana-mana itu ada etika. Tapi dimanapun ada orang-orang beretika, ada orang-orang yang menghargai orang lain. Tapi selalu keseimbangan positif negatif. Selaras dengan alam kata. Di mana ada orang-orang beretika, ada pula orang yang nggak beretika. Nah, entah kenapa gue ngeliat orang-orang barat yang kurang beretika malah menjadi kiblat untuk menjadi generasi muda kita sekarang. Bukan orang-orang barat yang memiliki etika bagus ya. Bicara barat tentu ada Vatikan di sana, ada Roma di sana, ada Spanyol di sana yang merupakan kongsi-kongsi bukan kongsi lah ya, jadi dibilang pusat peradaban Katolik ataupun Kristen sana yang tentunya memiliki etika juga. Tapi masyarakat Indonesia itu nggak mencontoh ataupun nggak melihat etika murni ataupun etika suci dari masyarakat Barat, hanya pergaulannya saja, ya gak sih? Tapi nggak etika yang ngetir gitu kan. Berarti harus ada yang salah ini, berarti bisa dibilang cara pandang melihat Barat gitu kan. Dimana mungkin teman-teman kita ataupun kita sendiri melihat Barat tuh kayak gini loh, wah advance loh, free banget loh, kebebasan berpendapat loh, segala macam, tapi nggak mencontoh kebebasan itu dan tapi nggak mencontoh suatu yang menjadi nilai ataupun etika sandaran dari orang Barat. Kan kita itu ngebahas dari budaya, tapi kalau dari segi kehidupan menurut gue yang Barat itu kayak kebebasan hidup kan gue bilang itu positif juga teman, karena semua orang punya hak untuk hidup kan. Betul. Semua orang punya kemerdekaan untuk dia memilih hidupnya sendiri, gimana cara dia untuk hidup. Tapi kebanyakan orang menyelewengkan itu. Iya, karena jadi kayak dijadiin buat tombak senjata gitu. Kayak misalkan, gua kan bebas milih gua. Gua gini, nggak bisa gua dong.
di situ apa? Di situ dia bisa melanggar etika, menghargai orang lain di situ. Dia mendepankan kebebasan dia tuh pendapat atau melakukan apapun. Dengan tidak dengan tidak menghargai orang lain, dengan tidak merasakan menghargai perasaan orang lain. Iya. Itu padahal melanggar etika orang-orang barat juga ya, yang merupakan spirit of apa namanya, kalau di sekolah gue lupa, gue pernah baca buku di orang Itali, itu spirit of war, spirit of perang. Jadi kita tuh ada spirit lah, nggak ada jiwa, ada peraturan yang nggak boleh dilanggar, ya gak sih? Iya, perang juga ada etikanya sebenarnya. Tentunya. Walaupun emang bunuh-bunuhan kan gitu, walaupun emang kurang baik, tapi ada etikanya. Dari itu pencetus etika perang tuh ya bisa dibilang orang-orang barat itu ya, Bisa dibilang itu. Bisa. Cara perang ya, sekarang lagi masih buat nih perang, cing. Perang ya, astaga. Kita udah 2 hari lagi mau lebaran, tapi lagi viral banget sekarang ada penumpasan ataupun gerakan agresi gak sih? Bisa dibilang agresi. Ataupun suatu usaha lah untuk menekan ataupun melakukan tindakan yang tidak diinginkan. Itu kita lihat ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang di Palestina yang sampai saat ini masih di beberapa tempat sedang ada serangan-serangan dari pasukan Israel. Gue nggak mau tahu ataupun gue nggak mau nilai siapa yang salah dan siapa yang benar. Intinya kita menolak sekali ada kekerasan ya. Sepakat gak sih? Kalau terkait Palestina Israel mungkin itu urusan politik segala macam ya, Pasti ada. tapi kita menentang keras ataupun tidak menyetujui tindakan keras yang dilakukan oleh kedua belah pihak bukannya. Iya, pelanggaran hak Asasi. asasi. Oke. Mungkin kita bisa mendoakan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di Palestina untuk bisa merasakan nanti Idul Adha. Idul Adha gue udah Idul Adha aja. Jauhan. Idul Fitri dengan sebaik-baiknya, dengan senyaman-nyamannya. Oke. Free Palestine and stay safe. Oke, itu adalah pembahasan Ocehan Psikosi bersama Alwan. Karena waktu maghrib sudah 3 menit lagi dan kita harus berpuasa, kita akhiri saja bulan ini. Iya. Dari awal tadi kita membahas terkait perkenalan, terus sama apa lagi? Globalisasi, Westernisasi, globalisasi, ya. Terus degradasi moral bangsa Indonesia, hingga Zionisme. Zionis dan Palestina. Itu menurut kita ya, panjang banget lah pembahasan dan sudah cukup lah, semoga bermanfaat. Dan gue pengen balik dulu nih, Ceng, ke sedikit tentang degradasi moral, ya kan? Menurut lu kita di backsorin sama sholawat lah ya, sholawat. Semoga diberkahi. Semua berkah ya teman-teman. Distinktif, ataupun apa sih yang harus kita lakukan, suatu hal yang berbeda yang harus kita lakukan sebagai tombak benteng pertahanan kita dan menjaga moral kita dari modern, dari segala macam gitu. Dan dari segala efek negatif globalisasi Indonesia semacam itu. Oke, mungkin singkatnya Benteng kita tuh menurut gue sih kita harus bisa memfilter diri. Siap-siap buka ya. Harus bisa memfilter diri, harus bisa cerdas memilih mana sesuatu yang baik, mana yang terbaik, mana yang tepat, mana yang kurang tepat. Ya itu aja. jadi kita intinya bisa memfilter diri lah ya. Lebih cerdas aja deh. Dan kalau untuk diri kita ke orang lain seperti apa nih? Sebagai mahasiswa kan kita. Mahasiswa lah. Agent of change. Social control and apa lagi? Social jam. Itulah pokoknya. Gimana? Sebagai mahasiswa gitu. Mungkin sebagai masyarakat, kita bagian dari masyarakat. Kita diharuskan diimbau. Kita harus bisa mengimbau masyarakat agar gak lupa kan? Intinya bisa Mengimbau masyarakat untuk bisa memfilter itu. Memfilter. Gini, kita udah bisa memfilter diri kita sendiri. Kenapa kita nggak filter orang lain? Membantu mengimbau memfilter orang lain. Gitu. Membantu orang lain untuk memfilter diri sendiri. Oke. Alhamdulillah selesai juga karena sudah ada Allah Maha Kasumtu dan Ocehan Psikosi pada episode pertama ini sudah selesai. Kami Kosi Mutakin Sungai dan Muhammad Alwan mencoba undur diri. Obrolan psikosi santai tapi berisi.